Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sestin Tololeyu dengan Stanbook 50210020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyakit malaria dengan memenuhi tugas patofisiologi penyakit. Langsung saja, penyakit malaria. Pengertian malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Beberapa hari setelah terinfeksi parasit yang dibawa oleh nyamuk. Penyebab dan gejala malaria: manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk pembawa parasit Plasmodium. Gigitan nyamuk tersebut akan menyebabkan parasit masuk dalam tubuh manusia, kemudian menetap di organ hati sebelum menyerang sel darah merah. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Gejala muncul dalam 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam, dan sakit kepala. Lalu keluar banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Pengobatan dan pencegahan malaria. Malaria harus segera ditangani untuk mencegah resiko terjadinya komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan memberikan obat anti malaria yang jenisnya disesuaikan dengan parasit. Penyebab malaria, tingkat keparahan atau wilayah yang pernah ditinggali penderita. Meski belum ada vaksinasi untuk mencegah malaria, dokter dapat meresepkan obat anti malaria sebagai pencegahan jika Anda berencana berpergian atau tinggal di area yang banyak kasus malarianya. Pencegahan malaria juga bisa dilakukan dengan memasang kelambu di tempat tidur, mengenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan krim atau semprotan anti nyamuk. Diagnosis digunakan memastikan diagnosis malaria. Dokter akan melakukan pemeriksaan darah yang disebut tes diagnosis. Cepat malaria, RDT malaria. RDT malaria bertujuan untuk mendeteksi protein atau antigen yang menjadi tanda keberadaan parasit malaria. Hasil tes ini dapat diketahui dalam beberapa menit. Tidak cukup dengan pemeriksaan RDT saja. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan darah di bawah mikroskop untuk melihat keberadaan parasit dan membedakan jenis malaria. Sampel darah bisa diambil lebih dari sekali, diambil ketika keluhan timbul. Dokter juga dapat melakukan tes darah lain seperti uji fungsi hati atau fungsi ginjal untuk mengetahui apakah malaria menyebabkan komplikasi ke organ lain. Komplikasi 1. Anemia parah. Anemia terjadi karena banyak sel darah merah yang hancur atau rusak. Hemolisis akibat parasit malaria. Malaria otak dikomplikasi. Ini terjadi sel darah dipenuhi parasit sehingga menghambat pembuluh darah kecil pada otak, akibatnya otak menjadi bengkak atau rusak. Gejala malaria, otak berupa kejang dan koma.
3. Gagal fungsi organ tubuh. Beberapa organ yang dapat terganggu karena parasit malaria antara lain ginjal, hati, atau limpa. Kondisi tersebut dapat membahayakan nyawa penderita pada beberapa kasus. Limpa bahkan dapat membesar splenomegali hingga lebih dari 10 cm. 4. Gangguan pernapasan komplikasi ini terjadi saat cairan menumpuk di paru-paru atau edema paru-paru sehingga membuat penderita sulit bernapas. 5. Hipoglikemia. Malaria yang parah bisa menyebabkan hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Gula darah yang sangat rendah bisa berakibat koma atau bahkan kematian.